Masya Allah. Kok ada tulang ya di sini? Iya. Aneh. Padahal tanah ini baru sedikit kita gali. Lagi pula, tanah ini kan bukan tanah kuburan. Terus gimana nih? Apa mau terusin? Apa mau pindah galiannya? Gali terus. Hari mulai gelap, waktuku bermepet. Gali terus. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi nih? Aneh betul. Iya nih, gue juga jadi serem nih. Udah deh, Pra. Lu jangan ngomong macem-macem. Terusin aja galiannya. Daripada ntar Pak Ustadz datang gimana? Din, sini Din. Iya, Bang? Mayat itu kayaknya nggak bisa dikuburkan di sini. Bilang sama rombongan jenazah, jangan membawa mayat itu dulu kemari. Kita gali tempat yang lain. Baik, Bang. Saya berangkat dulu, Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih, Bang? Gali terus. Ada apa, Kang? Anu, Pak Ustadz. Kuburan yang tadi digali, ada tengkorak manusianya, Pak Ustadz. Jadi kami menggali kuburan yang baru. Sebaiknya jenazahnya jangan diberangkatkan, Pak Ustadz. Bagaimana bisa? Tanah itu kan bukan tanah kuburan. Saya juga tidak mengerti, Pak Ustadz. Tapi kenyataannya seperti itu, Pak Ustadz. Bagaimana, Bu Indah? Kita sudah terlanjur berangkat, Kang. Sebaiknya kita tunggu saja di sana sekalian. Baik, Pak Ustadz. Ya, ayo Bapak-bapak, mari, Pak. Saat hatiku dingin beku, ku cari tangga ampunanmu. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan berikan aku hidayahmu dalam asmamu, aku bersimpuh. Berikan aku hidayahmu, Allah ya Rabbi, panutan hati. Berikan aku hidayahmu dalam asmamu, aku bersimpuh. Berikan aku hidayah. Berikan aku hidayahmu. Astagfirullahaladzim. Tulang lagi. Tuh lihat, Pak Ustadz. Ada tulang lagi, Pak. Betul, Pak Ustadz. Ini benar-benar aneh. Bu, Coba gali lagi yang agak jauhan ke sebelah sana, Pak. Baik, Pak Ustadz. Ayo, Pra. Dari sebelah sini.
Sebentar, Kang. Sebentar. Bukankah tanah ini miliknya Bu Haja Zubaidah? Bukan, Pak. Tanah ini milik tanah kakak saya, Pak. Almarhum Haji Nunur, Pak. Benar, Kang Sauri. Kang Sauri nggak bohong. Tanah ini sah miliknya almarhum Bapak Haji Nunur. Sebenarnya tanah ini milik Haja Zubaidah, Pak Ustadz. Apa sudah minta izin sama beliau? Kalau begitu, tolong Kang Sauri pergi ke rumahnya Bu Haja Zubaidah. Minta izin sama Bu Haja untuk menguburkan jenazah di tanah miliknya. Syukur-syukur Bu Haja bisa datang kemari. Tapi apa hubungannya, Pak, tulang-tulang ini dengan Teteh Zubaidah, Pak? Lakukan saja, Kang Sauri. Hari sudah mulai sore dan mendung. Kita tidak mungkin terus-menerus menunggu di sini sampai malam. Ayo, Kang. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ri? Anu, Teh. Kang Haji Nunur minta dikuburkan di tanahnya Teteh. Tapi lubangnya penuh dengan tulang-tulang, Teh. Kata Pak Ustadz, aku disuruh kemari, Teh, untuk minta izin kepada Teteh. Syukur kalau Teteh bisa hadir ke kuburan, Teh. Bet? Ubed? Iya, Bu. Bet, kamu tolong ikut ke kuburan sama paman kamu. Lihat apa yang terjadi di sana. Memangnya kenapa, Bu? Udah, kamu ikut aja dulu. Nanti kamu akan tahu sendiri. Ayo, Mang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan, Pak Ustadz. Kami mau berteduh dulu. Ada apa, Pak Ustadz? Begini, Naubet. Setiap kuburan yang kami gali, selalu terdapat tulang belulang manusia. Padahal yang saya tahu, tanah ini tidak pernah dijadikan kuburan. Barangkali ini semacam penghalang, karena keluarga almarhum belum meminta izin pada keluarga Naubet. Sebagai pemilik tanah yang sah, sekarang atas nama keluarga almarhum, saya minta izin untuk menguburkan jenazah di tanahnya milik keluarga Naubet. Mudah-mudahan setelah mendapatkan izin dari Naubet, keadaannya bisa berubah. Itu bukannya Hesti, Bet. Hah? Ngapain dia sama cowok itu? Dasar perempuan kurang ajar. Bet, Bet, mau ngapain kamu? Bu, saya harus beri pelajaran cowok itu, Bu. Bet, kamu lihat sendiri. Bukannya cuma cowoknya yang salah, tapi ceweknya juga. Lihat deh, Hesti ngerangkul-rangkul cowok itu. Kalau dia emang setia, dia nggak akan begitu. Udah deh, Bet. Tapi, Bu... Udah, Bet. Yang penting kamu sekarang udah tahu kelakuan Hesti itu gimana. Udah, Bet. Mendingan kita pulang aja. Ya? Yuk. Udahlah, Bet. Nggak usah terlalu dipikirin. Apa yang terjadi sekarang ini kamu ambil aja hikmahnya. Ya, mungkin Hesti itu belum pilihan terbaik yang Allah berikan buat kamu. Saya benar-benar kecewa, Bu. Lagian dia yang ngejar-ngejar saya. Sampai tiap hari datang ke sini. Tapi sekarang... Insya Allah, Allah akan memberikan kamu dengan jodoh yang lebih baik. Yang penting, Ubednya harus sabar. Saya nggak mau berhubungan lagi sama Hesti. Tapi gimana ya, Bu? Hesti itu masih saudara kita. Kalau saya memutuskan hubungan saya sama Hesti, apa nanti Mang Haji Nunur nggak akan marah ke kita? Ya, apa boleh buat? Ibu pikir Haji Nur harus menghargai keputusan kamu. Itu yang namanya belum jodoh. Tapi ya kalau seandainya dia marah, wajar ya. Namanya juga manusia. Tapi pasti nggak akan lama. Toh kita ini kan bersaudara. Iya, Bu. Ubed tawakal ya. Apapun yang terjadi dalam hidup manusia itu adalah qada dan qadar yang harus tetap kita imani.
Iya, Bu. Gak bisa. Itu fitnah. Anakku tidak mungkin punya kelakuan seperti itu, Beda. Aku ini mendidiknya dari kecil untuk menjadi anak yang baik. Tapi benar kok. Kami memang melihatnya sendiri, Nur. Kamu terlalu mengada-ada. Apa yang aku sampaikan sekarang sama kamu ini, benar-benar apa yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Hesti sedang jalan dengan laki-laki lain. Mereka kelihatan sangat mesra sekali. Dan Ubed begitu terpukul. Dia tidak mau makan, dia mengunci dirinya berhari-hari dalam kamar. Dan akhirnya dia memutuskan untuk... Memutuskan hubungan dengan Hesti? Itu cuma cari-cari alasan kamu, Beda. Kalau kamu memang tidak mau jadi besaran dengan aku, tidak apa-apa. Tapi jangan menuduh anakku seperti itu. Nur, bukan begitu maksud aku. Sudah. Keluar kamu. Kamu memang sengaja kemari cari masalah ya, Jubeda. Kamu takut kalau warisan kamu nanti jatuh pada anakku. Iya, kamu pikir kamu saja yang berhak mewarisi seluruh tanah warisan leluhur kita. Kamu lupa, aku juga berhak. Biarpun si Hesti itu tidak jadi menikah dengan si Ubed. Astagfirullahaladzim, Nur. Tolong kamu jangan berpikir seperti itu. Aku bilang kamu keluar. Nur. Keluar! Aku harap kejadian ini tidak membuat tali persaudaraan di antara kita terputus. Buat apa aku punya saudara seperti kamu? Kamu lupa, kamu itu sudah menghinaku, Beda. Dengan memutuskan perjodohan anak kita. Kamu lihat ya, aku akan membuat keluargamu sengsara seumur-umur. Dan satu lagi, aku akan membuat kamu jatuh miskin. Astagfirullahaladzim. Kamu bicara apa, Nur? Keluar! Keluar dari rumahku! Bu, ada apa, Bu? Kenapa Ibu nangis? Ibu dimarahi sama Haji Nur. Dia mengancam kita. Sudahlah, Bu. Paling-paling itu kemarahan sesaat. Mudah-mudahan dia akan baik lagi sama Ibu nanti. Bukannya Ibu pernah ngomong begitu. Ayo, Bu. Nah, duduk, Sar. Tadi si Jubaidah kemari. Iya. Membatalkan rencana perjodohan antara si Ubed sama si Hesti. Ini menyebabkan aku kehilangan tanah warisan dari tanah leluhur itu. Kamu tahu kenapa? Si Jubaidah dan si Ubed itu keturunan langsung dari pewaris tanah yang sah. Tanahku tidak seberapa. Tanah mereka yang lebih luas. Dan aku punya rencana banyak untuk tanah-tanah itu. Apa tuh, Kang? Pokoknya, Sauri, aku harus membalas semua perlakuannya. Supaya dia juga merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak. Aku akan membalasnya 10 kali lipat dari rasa sakit hatiku yang sekarang ini. Jangan terlalu berlebihan gitu, Pak. Tidak baik membalas dendam. Biarkan saja. Mungkin mereka belum jodohnya. Kamu ini perempuan tahu apa? Kamu tidak tahu. Kita ini bakal tidak mendapatkan apa-apa. Sudah sana, tidak perlu ikut campur urusan suami. Jadi yang Kakang Nur sesalkan itu bukan karena tidak terjadinya perjodohan antara Ubed dan Hesti, kan? Bukan, Sauri. Tapi kesempatan untuk meraih kekayaan dan tanah si Jubaidah dan Ubed, kan? Betul. Sekarang, apa yang bisa kamu perbuat? Menurutku, kita masih punya cara lain untuk merebutnya, Kang. Caranya bagaimana? Kita bisa membuat surat-surat tanah palsu. Aku punya kenalan yang bisa menolong kita. Dan menurutku, itu tidak terlalu sulit, Kang. Karena seluruh tanah Teteh Jubaidah berdempetan dengan tanah Akang. Bagus juga ide kamu. Iya, Kang. Berikan aku hidayahmu
Sudah lama sekali kita gak ke kebun ya, Bu. Pisang sampai pada matang begini kita nggak tahu. Lagian sih si Bapak bukan sering-sering nengokin ke sini. Akhir-akhir ini di rumah lagi banyak kerjaan. Bu. Sebentar, Bu. Ada apa, Pak Broto? Kenapa Ibu nebang pisang di kebun ini? Ini kan sudah kebun saya. Maksud Bapak apa? Ini kan kebun saya. Dari dulu semua orang di sini juga tahu bahwa ini kebun saya. Ini kan warisan dari kakek saya. Sejak sebulan lalu, kebun ini adalah kebun saya sendiri. Saya membelinya dari Haji Nunur. Apa? Membelinya dari Haji Nunur? Bagaimana mungkin, Pak? Kok bisa? Kenapa tidak? Haji Nunur punya sertifikat tanah ini. Kalau Ibu tidak percaya, akan saya perlihatkan kepada Ibu. Ini akta jual belinya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini nggak mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Beda? Kenapa kamu jual tanahku? Tanah yang mana? Tanah yang di dekat masjid. Kamu kan sudah mendapat hak kamu, Nur. Kenapa sih kamu masih hamil aku? Bagian yang aku dapatkan itu sama sekali tidak sama. Kakek kamu itu kurang adil. Bagian yang kamu dapatkan jauh lebih banyak dibandingkan bagian yang aku dapatkan bersama adik-adikku. Padahal kamu itu kan perempuan. Ajaran agama pun tidak akan membenarkan tindakan kakek kamu. Masya Allah. Kamu tahu, perempuan itu seharusnya mendapatkan lebih sedikit dari bagian yang didapatkan laki-laki. Ngerti? Lagian, tanah-tanah yang aku jual itu memang sudah seharusnya menjadi hakku. Karena aku mempunyai sertifikatnya. Tanah-tanah yang kamu kuasai sekarang ini, coba lihat saja nanti. Itu juga akan jadi milikku. Masya Allah, kenapa kamu berbicara seperti itu, Nur? Kamu tahu kalau aku ini keturunan langsung dari kakekku. Sedangkan kamu, kakek kamu tuh hanya adik dari kakekku. Dan kamu sudah mendapatkan hak bagian kamu. Tidak bisa. Itu beda. Aku harus tetap mendapatkan tanah-tanah itu. Aku sudah membuatkan surat-suratnya. Astagfirullahaladzim. Nur, kamu manusia serakah. Kamu yang serakah. Sekarang kamu silahkan pergi dari rumah ini. Aku sudah muak melihat muka kamu. Ayo silahkan. Ingat, Nur. Kita ini masih satu darah. Kita ini masih bersaudara. Assalamualaikum. Saya minta tolong, Pak. Saya benar-benar mohon keadilan. Kejadian ini bukan yang pertama kalinya. Haji Nur telah menjual beberapa tanah yang menjadi hak saya. Memang selama ini saya tidak berbuat apa-apa mengingat hubungan kami yang masih saudara dekat. Tapi kalau saya tidak bertindak, Haji Nur akan terus-menerus melakukan tindakan yang sewenang-wenang, Pak. Baik, Bu. Nanti akan saya bereskan. Besok Ibu bisa datang lagi ke sini. Sekaligus saya mau mengundang Haji Nunur dan Pak Broto agar persoalannya segera tuntas. Saya terima kasih sekali, Pak. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu, Bu? Ketok-ketok pintu kok kayak gitu ya? Gak tahu, Ben. Coba kamu lihat sana. Mana ibu kamu? Astagfirullahaladzim. Suruh keluar! Cepat! Ada apa sih malam-malam begini ribut-ribut? Beda! Beraninya kamu mengadukan aku ke Pak Lurah. Kamu pikir bisa menang melawanku? Iya, dasar perempuan tidak tahu diri kamu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Jangan pernah berpikir, mentang-mentang saya perempuan, saya gampang diinjak-injak. Jadi kamu menantangku? Kurang ajar kamu. Perempuan seperti kamu berani menantangku.
Iya, nih. Ibu, kenapa Mang Haji lamar Ibu? Diam kamu. Ubed, ya Allah. Dengar ya, kalian jangan pernah berpikir bisa menang melawanku. Ngerti? Ya Allah, kenapa nasib kita jadi seperti ini? Aduh, Coba kalau bapak kamu masih ada, Bet. Pasti kita tidak akan dihina seperti ini. Maaf Bu, ternyata Bapak Haji Nunur memiliki bukti kepemilikan tanah yang sangat kuat, yakni sertifikat tanah yang sudah dijual. Jadi saya pikir Ibu menggugat kemanapun tidak akan menang, Bu. Kalian benar-benar tega. Keterlaluan sekali perbuatan kalian. Melakukan hal ini kepada saudara sendiri. Pak Broto, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Pak Lurah, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Langkah pertama sudah berjalan sukses. Tapi aku masih belum puas sebelum bisa membuat dia sengsara. Dan mati benar-benar dalam kesengsaraan itu. Maksud Kang Nur? Aku harus bisa merebut rumahnya juga. Dan membuat mereka jadi gelandangan. Tapi untuk rumah itu tidak mungkin, Kang. Sertifikat rumah itu sudah atas namanya. Lagi pula, seluruh orang kampung sudah tahu itu adalah rumahnya. Rumah yang dibangun bersama dengan almarhum suaminya. Aku kan punya cara lain, Sauri. Tanahku yang hampir menempel dengan rumahnya itu akan aku jadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Sampah itu kan lama-lama akan menggulung. Baunya pasti akan menyebar masuk ke dalam rumah. Dan lalat-lalat hijau pun juga akan menebarkan penyakit ke segala arah. Aku jamin mereka tidak akan tahan dengan kehidupan seperti itu. Kalau mereka tidak pergi meninggalkan rumahnya, maka mereka akan mati kena keracunan sampah. Betul kan? Betul, Kang. apa itu ya, Bu? Gak tahu. Bu apa sih, Bet? Bau apa ya? Kok aneh banget sih? Sauri. Ya, Kang. Aku mau tanahku itu dipenuhi oleh sampah. Kenapa? Supaya baunya menusuk dan masuk ke rumah itu. Biar mereka tahu, biar mereka merasakan bagaimana menderitanya hidup ditemani sampah. Mereka tidak akan bertahan tinggal di rumah itu, Kang. Itulah yang aku harapkan. Supaya mereka meninggalkan rumah itu, kemudian rumah itu menjadi milikku, Sauri. Betul, Kang. Dan kalau mereka coba-coba bertahan lama, mereka akan mati kebauan sampah, Kang. Iya. Astagfirullahaladzim. Kamu benar-benar keterlaluan, Nur. Tidak punya rasa kemanusiaan apa? Ada apa, Beda? Datang-datang marah-marah. Memang ada yang keterlaluan dari saya. Coba kamu lihat sana. Kenapa kamu buang sampah di situ? Memang kamu gak punya tempat lain apa? Beda. Itu tanah kan tanahku. Mau aku gunakan untuk apa itu terserah aku. Tapi dengan cara seperti ini kamu bisa membunuh kami pelan-pelan. Soal mati itu bukan urusan saya. Memang saya pencabut nyawa. Astagfirullahaladzim. Tidak cukup dengan apa yang kamu lakukan kepada kami. Iya, Nur. Sudah. Ayo, sorry. Dasar manusia tidak punya perasaan.
Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Aduh, semakin banyak nih, Bet. Bu, kalau begini terus-terusan kita bisa mati, Bu. Nanti Ibu akan coba bicara dengan Indah untuk membujuk suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh, mari masuk, Teh. Teteh kenapa? Datang-datang kok nangis? Tolong tetehin. Suami kamu menjadikan tanah di samping rumah kami sebagai tempat pembuangan sampah. Kami sudah nggak tahan dengan baunya. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, yuk, Teh. Kita masuk dulu. Kita bicarakan di dalam. Perempuan busuk. Mau apa kamu datang kemari? Nur, tolong kami, Nur. Berbaik hatilah sedikit, Nur. Tolong singkirkan sampah-sampah itu. Kami sudah nggak tahan sama baunya. Lalat-lalat itu juga masuk ke rumah kami, mengganggu kami terus-menerus. Aku mohon, Nur. Aku mohon. Ada urusan apa aku dengan lalat-lalat dan bau busuk itu? Nur, tolong jangan sekejap itu, Nur. Kita kan masih saudara, Nur. Jangan menyakiti kami seperti ini, Nur. Giliran susah aja kamu ngaku saudara. Kamu nggak ingat? Kamu pernah menyakiti hati kami. Kamu tega memutuskan pertunangan anak kita. Apa kamu pikir aku tidak sakit hati waktu itu? Hah? Aku mohon, Nur. Aku mohon. Sekarang kamu rasakan bagaimana rasanya sakit hati. Aku mohon, Nur. Aku mohon. Pak, kasihan Teteh, Pak. Diam kamu. Perempuan gak tahu apa-apa. Sekarang kamu pergi. Pergi dari sini. Nur, aku mohon, Nur. Sudah pergi kataku. Aku muak melihat wajah kamu. Sudah pergi kataku. Aku muak melihat wajah kamu. Jangan, Pak. Aku muak melihat kamu. Keluar kataku. Pergi dari rumahku. Pergi. Nur, lihat, Pak. Ayo kamu masuk. Udah. Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ih, lalat. Bu, dari pagi Ibu belum makan. Makan dulu ya. Bagaimana Ibu bisa makan kalau keadaannya bau busuk seperti ini? Ya udah. Kita pergi dari sini, Bu. Pergi? Ubed, ini rumah kita satu-satunya. Dulu, Ibu dan almarhum ayah kamu dengan susah payah membangunnya. Tapi Bu, kalau kita tetap bertahan di sini, kita akan semakin menderita, Bu. Lagian, sakit Ibu akan semakin parah. Saya nggak mau kehilangan Ibu. Ibu. Bu istirahat ya. Allahu Akbar. Ya Allah, Mang Haji benar-benar keterlaluan. Hesti kemana? Di kamarnya. Katanya kepalanya pusing, Pak. Kenapa dia muntah-muntah? Samperin sana. Takut kenapa-napa. Cepat. Takut kenapa-napa. Es, kamu kenapa, Nak? Tadi masuk angin, Bu. Aduh, makanya jangan pulang malam-malam terus. Lagian kan Ibu udah sering bilang, nggak baik kalau kelamaan pulang malam buat perempuan. Aduh, kamu nggak apa-apa? Yuk, ayo Ibu kasih obat dulu yuk. Hesti nggak apa-apa kok.
Bu, kita pergi aja ya dari sini. Kita cari rumah baru ya, Bu. Lagian kan Ibu masih punya cukup uang untuk beli rumah baru. Bu. Kita ke dokter Yuna. Kenapa sih kok nggak mau? Kamu mau sembuh kan? Ntar juga sembuh, Bu. Tuh kan. Kamu kenapa, Es? Aduh, sakit, Pak. Perutku sakit. Pak, kita bawa aja ke dokter yuk. Enggak, Bu. Saya nggak mau dibawa ke dokter. Ini bukan penyakit dokter, Bu. Apa sih maksud kamu bukan penyakit dokter? Badannya nggak apa-apa. Normal, Bu. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa, Pak? Jangan-jangan anak kita disantet Jubaidah sama anaknya. Astagfirullahaladzim. Jangan ngomong sembarangan, Pak. Nanti bisa fitnah. Tidak, Bu. Aku yakin memang begitu. Kamu lihat sendiri kan, badannya tuh nggak panas, nggak apa. Kemarin juga kan biasa-biasa aja. Kenapa sekarang sakit mendadak? Sakit yang dialami di perut lagi. Bapak sadar nggak sih apa yang Bapak omongkan? Kenapa tidak, Bu? Kemarin si Jubaidah itu waktu berperkara di kantor kelurahan. Dia tuh kalah. Pasti dia sakit hati. Dasar janda tengik. Sekarang begini aja, Bu. Aku mau ke Mbah Jaya. Dia tuh bisa tahu anak kita ini disantet atau tidak. Kalau benar dugaanku, lihat saja nanti. Aku akan membalasnya. Pak, jangan. Musrik itu, Pak. Anakmu bukan kena penyakit biasa. Jadi memang benar, Mbah. Anak saya pasti disantet Jubaidah. Pantang aku untuk menyebutkan nama orangnya. Tolong, Mbah kembalikan santetnya ke dia. Bisa, Mbah? Aku bukan dukun santet. Jubaidah! Jubaidah! Masya Allah, ada apa Haji Nur datang kemari? Ubed, kamu keluar dulu. Lihat mau apa dia. Iya, Bu. Mang Haji. Mana perempuan laknat itu? Aku bunuh dia. Ah! Mang Haji, ada apa ini, Mang Haji? Diam kamu. Kau yang menyantet anakku. Menyantet? Ya? Menyantet apa? Dasar perempuan setan kamu. Sana, Sauri. Tolong! Ada apa ini? Tolong! Kenapa Pak Haji menyiksa Bu Haji? Hei, jangan ikut campur ya. Perempuan ini pantas untuk disiksa. Dia menyantet Hesti, mengerti? Hah? Santet? Jadi pantas yang ini dibunuh. Ngerti? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kenapa Pak Haji tega menyiksa seorang perempuan seperti itu? Pak Ustadz tidak perlu ikut campur. Gimana saya tidak ikut campur? Melihat seorang perempuan dianiaya seperti itu. Dia ini pantas menerimanya, Pak Ustadz. Dia telah menyantet anak saya. Jangan menuduh sembarangan, Pak Haji. Apa buktinya kalau Bu Haji telah menyantet anak Bapak? Saya tidak percaya kalau Bu Haji Zubaidah telah melakukan tindakan zina itu. Buktinya, anak saya mendadak sakit keras. Muntah-muntah dari kemudian kejang-kejang. Apa itu tidak cukup bukti? Saya sudah ke Mbah Dukun, Mbah Jaya, seorang yang pintar. Dia bilang apa? Anak saya disantet. Ini orang yang menyantet perempuan ini. Ini perempuan laknat ini. Astagfirullahaladzim. Itu bukan bukti, Pak Haji. Itu hanya dugaan.
Pak Haji harus hati-hati. Karena menuduh orang tanpa bukti, itu adalah fitnah, Pak Haji. Dan dosa orang-orang yang memfitnah lebih besar ketimbang orang-orang yang membunuh. Saya tidak peduli. Pak Ustadz tidak perlu ceramah di tempat ini. Ini bukan masjidnya. Ini bukan tempat ceramah. Saya tidak perlu diceramahi. Kalau Pak Ustadz mau ceramah, silakan di masjid. Saya tidak perlu digurui. Lagian belum tentu ilmu Pak Ustadz lebih tinggi daripada ilmu saya. Hah? Paham? Ayo, Sauri. Astagfirullahaladzim. Tenangkan, Jubaida. Tenangkan. Sudahlah, Bu. Ikhlaskan saja. Rumah bukan segalanya. Insya Allah di tempat baru nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, Bu. Dendamku sudah tuntas sekarang. Bagaimana, Dok? Hesti sakit apa? Anak ibu tidak sakit. Tidak sakit bagaimana, Dok? Orang anak ini jelas-jelas muntah-muntah terus-terusan. Atau jangan-jangan memang benar-benar disantet dia? Tidak, Pak. Itu sama sekali tidak benar. Maksud dokter? Putri Bapak hamil. Anak saya hamil? Ya. Tolong digugurkan saja, Dok. Maaf, Pak. Saya tidak mau melakukan itu. Menggugurkan kandungan sama dengan membunuh bayi. Dan itu melawan hukum. Dalam ajaran agama pun, perbuatan itu dilarang keras. Setan dengan ajaran agama. Saya tidak peduli, dokter. Daripada aib ini diketahui oleh seluruh orang kampung. Dan nama saya bisa tercemar gara-gara itu. Maaf, Pak Haji. Dengan alasan apapun, saya tetap tidak mau melakukannya. Dokter, berapapun bayarannya. Dokter minta berapa? Ini bukan masalah uang, Pak Haji. Berapapun Pak Haji akan membayar saya tetap tidak mau melakukannya. Baik, saya permisi dulu. Selamat malam. Kalau begitu, biar aku saja yang melakukannya. Kurang ajar! Anak tidak tahu diuntung, mencari nama orang tua. Mana perut kamu? Biar Bapak gugurin. Mana? Messi! Messi! Ampun, Pak! Ampun, Pak! Dasar anak nggak tahu diri!
Sakit, Bu. Aku tidak kuat, Bu. Ya Allah, jangan cabut nyawa suamiku sekarang. Berilah kesembuhan padanya, ya Allah. Sakit. Sabar, Pak. Bapak akan sembuh. Kalau aku mati, tolong aku dikuburkan di tanah kakek kita, Bu. Dekat rumah Jubaidah. Jangan bicara kematian, Pak. Bapak akan sembuh. Bu, aku takut, Bu. Ada 2 orang seram-seram datang kemari, Bu. Aku takut, Bu. Baca istighfar, Pak Haji. Serahkan semuanya pada Allah. Pak, baca, Pak. Astagfirullahaladzim. Dadanya tambah hitam. Gimana ini? Mari kita panggil Pak Ustadz. Bagaimana Naubet? Naubet mau memaafkan almarhum? Kenapa Mang Haji nampar Ibu? Diam kamu! Ubed! Ya Allah! Kau yang menyantet anakku! Menyantet? Ya! Baiklah. Saya pikir ibu saya juga tidak keberatan, Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tulang-tulangnya juga hilang.